Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini Sis akan bercerita tentang kisah si kancil mencuri mentimun. Dengar ya anak-anak ya. Alkisah, di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor kancil dan seekor monyet beserta penghuni hutan lainnya. Mereka hidup aman dan tentram. Si kancil dan si monyet dikenal sebagai hewan yang pandai dan cerdik, terutama dalam hal mengumpulkan makanan di sekitar tempat kediaman mereka, di tempat di sekitar hutan tersebut. Tapi si kancil dikenal juga sebagai hewan yang ramah, baik hati, dan suka menolong. Dan si monyet meskipun juga baik, tapi kadang-kadang dikenal sebagai hewan yang serakah dan licik. Suatu hari, si monyet berpikir, bagaimana ya membuktikan apakah dia atau si kancil yang paling pandai dan paling cerdik di hutan ini. Dia lalu menemukan ide. Oh ya, begini saja. Dia lalu mendatangi si kancil dan berkata sambil memegang perutnya, aduh, kenyang sekali. Si kancil yang lagi duduk-duduk di sekitar hutan itu bertanya kepada monyet, kenapa kamu kekenyangan? Aduh, saya nih sebenarnya, kata si monyet nih, tidak mau mengatakan, tapi saya sebenarnya punya kebun mentimun yang sangat besar dan luas, dan sekarang lagi berbuah banyak sekali. Saya tiap hari ke sana dan makan semua buah-buah di situ sampai kekenyangan. Makanya sekarang sakit perut. Bagaimana kalau besok kita ke sana yuk? Kamu mau nggak? Oh, mau sekali, kata kancil, daripada kita harus mencari-cari di kebun di sekitar tempat tinggal kita ini. Langsung aja kita ke kebun. Ayo monyet, kamu ini kok baru sekarang bilang kalau punya kebun. Si monyet sambil tersenyum dan berkata, itu memang rahasia saya. Tapi mau tidak besok pergi ke sana? Oh mau saya akan pergi ke sana bersama kamu ya. Akhirnya si monyet membawa kancil keesokan harinya ke kebunnya. Di sana dia lalu berkata kepada si kancil, itu kebun saya. Wah, kata si kancil, luas dan banyak sekali mentimunnya. Wah, boleh saya makan? Boleh, makan sepuasnya. Si kancil lalu berlari ke kebun itu dan makan mentimun sepuas-puasnya. Si monyet lalu naik ke atas pohon yang dekat kebun itu dan melihat-lihat si kancil sambil tersenyum. Oh, ternyata dia lagi mempunyai satu siasat. Wah, mudah-mudahan pemilik kebun ini datang biar si kancilnya tertangkap. Wah, benar-benar ya si monyet itu. Tapi apa yang terjadi? Si kancil makan dengan seenaknya, dengan sepuas-puasnya. Loh, kok tidak ada yang datang? Keesokan harinya juga terjadi seperti itu. Wah, tidak juga yang datang sampai sudah seminggu. Akhirnya si monyet penasaran. Wah, enak banget si kancil, tiap hari makan kenyang, tidak perlu capek-capek mencari makan. Kok dia makan, Pak Taninya tidak datang ya? Aku ikut juga. Dia akhirnya turun dari pohonnya. Aku juga ya makan ya. Lah, ini kan kebun kamu, makan saja. Oh iya ya, dia langsung makan. Wah, hari pertama tidak terjadi apa-apa. Ternyata diam-diam Pak Tani mengamati mereka tiap hari. Wah, ternyata berkedua hewan ini yang menghabiskan mentimun saya. Pak Tani berbuat sesuatu, melakukan satu siasat. Wah, saya akan membuat panah tapi berisi obat untuk kalau kena orang atau kena hewan itu akan pingsan hewan itu. Akhirnya petani keesokan harinya berjaga-jaga. Benar, datang si kancil dan si monyet mau makan lagi itu mentimunnya. Mereka lahap sekali makan, tapi karena si kancil itu
berpikir, besok lagi bisa makan, besok lagi, karena memang cerdik ya. Gak usahlah saya makan kenyang-kenyang. Si monyet yang baru 2-3 kali makan itu merasa, wah harus sepuas-puasnya karena serakahnya dia makan sebanyak-banyaknya. Langsung tiba-tiba muncul, siapa itu yang selalu makan mentimun saya? Wah, kaget tuh dia, petani datang. Langsung si kancil kabur lari sekencang-kencangnya. Si monyet karena kekenyangan, perutnya sudah penuh, tidak kuat lari, kasihan. Larinya pelan-pelan. Akhirnya terpanahlah dia sama si petani itu. Dia jatuh dan pingsan. Ya, akhirnya si monyet itu terperangkap, si kancil bebas. Wah, itu kata orang senjata makan tuan. Yang tadinya mau berbuat licik kepada temannya, akhirnya dia sendirian terperangkap. Si kancil bebas dan si monyet terperangkap. Sedih sekali ceritanya si monyet ini ya, yang tadinya ingin berbuat tidak baik kepada si kancil, akhirnya dia sendirian terkena perangkapnya. Nah, apa yang akan kita pelajari anak-anak dari cerita ini? Bahwa kita tidak boleh serakah, tidak boleh licik, dan salah satu lagi tidak boleh berbohong ya. Dia membohongi temannya kalau dia punya kebun, ternyata dia mau membuat perangkap di kebun itu, akhirnya dia terkena sendiri. Wah, ceritanya banyak sekali yang harus kita pelajari ya, dan bermanfaat ya anak-anak. Demikianlah cerita hari ini. Nah, sudah dengar ceritanya? Salah satu contoh cara kita akan mengikuti lomba untuk mengisi bulan bahasa pada bulan Oktober ini anak-anak ya. Tema untuk K2 untuk pelajaran bahasa yaitu bercerita dari serial cerita kancil. Ini si kancil mencuri mentimun. Ada si kancil dan buaya, ada si kancil dan kura-kura, dan masih banyak lagi ya. Terserah anak-anak, dan ingat ceritanya hanya selama paling lama 5 menit dan paling sedikit ya sekitar 3 menit. Jangan juga cepet ya, ceritanya harus juga yang ada manfaatnya dan ada pesannya. Oke anak-anak, mungkin sudah mengerti ya, nanti ikut lombanya seperti ini. Ingat kisah serial dari kisah kancil ya. Yang hari ini Miss Joyce boleh ikut kisah Miss Joyce juga, yaitu kancil mencuri mentimun, dan masih banyak lagi ya. Oke, Miss Joyce tunggu ya yang mau ikut lomba. Ingat jangan lebih dari 5 menit, oke? Ya. Bye-bye anak-anak.